Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas bagaimana masalah pinjaman online yang meneror peminjamnya ini bisa diproses hukum, sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Helmi Santika. Selamat pagi Pak Helmi, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat, salam presisi. Ya, Pak Helmi, kemarin polisi menggerebek kolektor pinjaman online. Bagaimana update pemeriksaannya sejauh ini Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan sebagai update kepada seluruh masyarakat bahwa sampai dengan saat ini Mabes Polri berikut seluruh jajaran Polda ya, itu sudah melakukan pengungkapan sebanyak 91 laporan yang ini berasal dari sekitar 370-an laporan yang kita terima. Nah, dari 91 laporan ini sudah 8 sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ada yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dari sekitar 371 laporan ini kami mencoba membuat klaster di mana, daerah mana atau wilayah mana sih yang paling banyak laporannya. Yang pertama adalah di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ini sekitar 193 laporan. Ya. Kemudian yang kedua di Polda Jateng, banyak 82 laporan, dan di Jawa Barat sekitar 37 laporan. Dari semua ini kami dengan jajaran terus bergerak untuk bisa mengungkap, menangkap para pelaku, saya katakan sindikasi ya, sindikasi pinjol. Mengapa? Karena kalau kita melihat pinjaman online ini, mungkin kita harus bisa menyamakan persepsi dulu bahwa pinjaman online itu ada dua. Yang pertama adalah yang legal, artinya legal, memiliki badan hukum, kemudian mendapat izin dari regulator, dalam hal ini dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kedua adalah yang ilegal, artinya tidak memiliki dasar hukum dan lain sebagainya, ataupun sekiranya ada badan hukum itu hanya sarana untuk meyakinkan calon korban, artinya itu palsu. Nah, dari dua hal tadi, yang legal dan yang ilegal, kemudian kita coba menguraikan bagaimana bisnis proses dari pinjaman online ini. Pinjaman online ini bisnis prosesnya adalah yang pertama, dari hasil pengungkapan ini kita coba membuat sebuah analisis ya, bahwa yang pertama adalah mereka melakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan membuat aplikasi. Aplikasi ini kemudian dipasang atau mungkin bisa dilihat di App Store ataupun di iOS ya. Kemudian yang kedua adalah dengan SMS blasting. SMS blasting, ya Mbak. Baik, Pak Helmi, untuk di Jakarta kemarin total berapa tersangka yang sudah ditetapkan hingga saat ini dan dikenakan pasal apa saja? Ya, jadi ini sebagai informasi awal, saya belum bisa menyampaikan lebih detail lagi kepada Mbak karena sedang dalam proses ya. Jadi yang pertama adalah Barreskrim Polri, dalam hal ini di Tipideksus, itu dalam sejak hari Selasa ya, hari Selasa kemarin sampai dengan tadi pagi masih melakukan kegiatan pengungkapan di 8 TKP Mbak. 8 TKP di wilayah Jakarta. Ada yang di Tangerang, di Pantai Indah Kapuk, di Penjaringan, dan lain sebagainya. Ini ada 8 orang yang kita amankan. Ini untuk Barreskrim. Kemudian Polres Jakarta Pusat, Ditkrimsus Polda Metro Jaya juga melakukan pengungkapan, teman-teman di Jawa Barat juga melakukan pengungkapan,
dan di Jawa Tengah juga melakukan pengungkapan. Ini Artinya sesuai berapa dengan tempat Pak penggerebekan yang dilakukan sejak kemarin? bagaimana? Artinya sudah berapa tempat penggerebekan yang dilakukan secara serentak sejak kemarin Pak? Kalau tempatnya banyak, Mbak. Jadi tadi saya katakan untuk di Tipideksus Bareskrim saja ada 8 tempat yang kami gerebek. Di antaranya adalah ada rumah, ada apartemen, ada kantor, dan ada sejumlah sekitar 8 orang yang kita amankan, dan mereka ini rata-rata dalam pekerjaannya adalah dia sebagai desk collection. Jadi kalau misalkan dalam dunia nyata itu adalah debt collector, dalam dunia maya namanya desk collection. Kemudian juga sebagai petugas yang membuat atau mengirimkan SMS atau SMS blasting. Nah, kemudian teman-teman dari Polda Metro, Polda Jabar, dan Polda Jateng juga telah melakukan pengungkapan. Ada puluhan tersangka yang sudah diamankan. Saya katakan diamankan karena pasti nanti setelah itu akan dilakukan pendalaman sesuai dengan perannya masing-masing. Gitu. Baik. Yang digerebek kemarin, aplikasi. yang digerebek kemarin ini kan bagian pemasaran dan penagihan hutang ya Pak. Lalu bagaimana upaya pihak kepolisian untuk mengungkap juga membongkar otak dan pemilik sistem kejahatan ini? Yang tadi Anda sampaikan ini merupakan sindikasi pinjol. Ya betul Mbak. Jadi makanya tadi di awal saya katakan bahwa kita juga harus tahu bisnis proses dari pinjaman online ini seperti apa. Makanya tadi di awal saya katakan ada 2 cara. Yang pertama dengan SMS blasting, atau yang berikutnya adalah dengan membuat aplikasi. Dari sini ini sudah mulai kita akan mendalami SMS blasting itu dari mana sih mereka mendapatkan nomor telepon para calon korban itu. Ya, kami menduga di sini terdapat illegal access, ya, illegal access, atau mungkin ini sedang dilakukan pendalaman, adanya upaya mencuri data, ya. Karena kita mungkin Mbak sendiri pernah mendapatkan SMS tentang penawaran pinjaman bunga murah tanpa jaminan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dari aplikasi atau mungkin dari SMS blasting tersebut, itu ada semacam aplikasi juga di dalam di SMS-nya itu. Begitu kita melakukan klik, ya, kita akan mengisi semua data kita, foto, kemudian foto KTP, serta semacam otorisasi yang memberikan izin kepada mereka untuk mengambil kontak, seluruh kontak dan medsos kita. Baik. Sudah Pak 2, Helmi? ya. Oke. Ya, Pak Helmi, sebelumnya kan Presiden Joko Widodo menegaskan meminta pemberantasan pinjaman online, dan kemudian polisi bergerak untuk menggerebek sejumlah tempat secara serentak. Ada kesan polisi bergerak setelah menjadi perhatian Presiden. Apa tanggapan kepolisian sesaat lagi? Kita akan kembali, Pak Helmi, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kami masih terhubung bersama dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helmi Santika. Pak Helmi, singkat saja pertanyaan saya sebelum jeda, tadi ada kesan polisi bergerak setelah menjadi perhatian Presiden. Tanggapan kepolisian? Ya, memang apa yang disampaikan beliau senantiasa memberikan motivasi kepada kita semua, kepada kami jajaran kepolisian untuk lebih semangat. Dan memang karena sifat dari pinjol ini yang yang cepat gitu ya, yang menggunakan perangkat elektronik yang bisa dilakukan dari mana saja, maka proses penyelidikannya dan penindakannya memang harus bersamaan. Gitu. Proses penindakannya memang harus bersamaan. Jadi setelah dilakukan penyelidikan, ya kemudian ini dilakukan penindakan secara bersamaan. Harapannya adalah supaya ini bisa utuh,
ya, bisa utuh, mulai dari yang aplikasi, kemudian mulai dari yang SMS blasting, kemudian dari yang pemilik rekening, yang memiliki payment gateway, virtual account, sampai dengan yang di desk collection, yang penagihan, yang suka membuat Oke, cropping foto dan lain sebagainya, begitu. oke. Penindakannya harus bersamaan. Data dari Dittipideksus Barreskrim Polri ini sudah menangani 370 kasus pinjol ya Pak sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021. Penanganannya sejauh ini bagaimana Pak Helmi? Ya, penanganannya ini jadi begini Mbak. Selama kurun 2020 sampai dengan 2021, ini data yang kami himpun dari IMP Barreskrim Polri, di mana data ini adalah sumbernya dari seluruh Indonesia, dari jajaran. Ini total sebanyak 371. Kemudian kita juga mendalami sampai di mana sudah perkembangan itu, dan ternyata sudah ada 91 yang sudah berhasil diungkap. Sudah 8 kasus dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian ada juga yang dilakukan penghentian karena dicabut karena sudah dianggap selesai. Okay. Nah, mengapa seperti ini? Karena memang ini memiliki karakteristik sendiri, dan bagi kami ini challenge ya, tantangan untuk bisa kita ungkap lebih optimal lagi, Mbak. Oke, Pak, seringkali ini kan penagihan disertai dengan teror dan juga ancaman. Lalu bagaimana untuk mengadukan hal ini kepada pihak kepolisian? Ya, yang pertama jangan ragu, jangan takut untuk melapor kepada pihak kepolisian. Ada Polsek, ada Polres, ada Polda, juga bisa ke Barreskrim Mabes Polri. Jangan ragu dan jangan takut. Kami akan melindungi identitas dari para pelapor atau para korban yang yang dinista oleh para pelaku dengan kalimat-kalimat, dengan gambar-gambar yang mungkin tidak pantas. Itu yang pertama, jangan ragu. Kemudian tolong juga pada saat melapor bisa membawa bukti-bukti sehingga kita bisa memudahkan dari kita untuk proses analisis, penyelidikan dan penanganan kasus lebih lanjut. Yang berikutnya lagi, karena ini melibatkan atau menggunakan transaksi keuangan, untuk memudahkan ya buat saja surat kuasa kepada pihak penyidik untuk membuka itu, karena kita juga harus tahu dari rekening mana uang itu diterima oleh korban. Nanti kita bisa mendalami, kita lakukan blokir kepada rekening-rekening pengirim maupun penerima. Oke, tetapi kalau kita bicara soal status hukum Pak, status hukum orang yang terbelit hutang dengan pinjol ilegal, bagaimana Pak statusnya? Ya, kalau berdasarkan hukum perdata, perikatan antara kedua belah pihak adalah merupakan hukum di antara mereka berdua. Jadi kalau status hukumnya ya status hukum keperdataan antara borrower dan lender, itu status hukumnya adalah keperdataan. Tapi kami di sini memframingnya secara utuh, ya, tidak hanya melihat proses pinjam meminjamnya saja. Kita melihat secara utuh, dilihat dari awal seperti tadi saya sampaikan Mbak, ada yang namanya bisnis proses, ada 2 cara. Nah, dari situ saja kalau misalkan kita lihat secara utuh, berarti dalam tanda kutip pelaku atau mungkin sindikatnya itu memang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan dengan modus memberikan pinjaman, sehingga kami menganggap itu pidana. Oke, jadi perdata ya, kalau misalnya tidak bisa bayar begitu, apakah bisa dengan pidana Pak? Maksudnya si korban tidak bisa korban bayar. Tersebut tidak bisa bayar, apakah bisa dipidanakan atau bagaimana? Atau kita belum punya payung hukum untuk itu Pak? Ya, silakan digugat atau dilaporkan di pengadilan untuk dituntut secara keperdataan. Baik, kita bicara lagi soal yang meneror. Kalau misalnya meneror, orang yang meminjam tersebut adalah pinjol yang terdaftar di OJK, apakah korban tetap bisa melapor kepada pihak kepolisian, Pak? Ya, ini 2 peristiwa yang berbeda. Jadi kan pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, kalau yang ilegal sudah jelas lah, kita tidak usah perdalam lagi. Tetapi bagaimana dengan pinjol yang legal? Nah, di saat pinjol yang legal menggunakan
penagihan dengan desk collection yang melakukan hal-hal tadi menista, membuli, membuat mengancam dan lain sebagainya, ini kan dua peristiwa yang berbeda, ya. Jadi dengan dia menggunakan cara seperti itu, maka proses atau perbuatan menista dan lain sebagainya itu ancaman hukumannya ada, apalagi digunakan dengan menggunakan transaksi elektronik, ini ada ancaman hukuman sekitar sampai dengan kurang lebih 6 tahun pidananya. Oke, ancaman pidana 6 tahun. Terakhir, bagaimana koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi, kemudian juga Bank Indonesia serta OJK yang dilakukan untuk mengatasi kasus pinjol ilegal yang sudah meresahkan publik ini? Betul. Dengan stakeholder terkait, kami Bareskrim tetap bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi, dengan Otoritas Jasa Keuangan, bahkan kita sudah menindaklanjuti dengan semacam pernyataan bersama bahwa kita concern dalam menangani masalah ini. Dengan PPATK juga begitu, dengan Bank Indonesia juga begitu. Kami juga akan melakukan pendalaman karena kita menemukan sejumlah SIM card, ya, sejumlah SIM card yang tentunya ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo. Kenapa? Karena untuk bisa mengaktifkan SIM card itu kan based on NIK, ya. NIK ini dasar nomor induk kependudukan. Nah, apakah ada dugaan pemalsuan atau apa? Nah, ini sedang kita lakukan pendalaman. Termasuk juga dengan perhimpunan perbankan. Oke, baik. Baik, terima kasih Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helmy Santika sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Helmy.